Apa saja sih adab-adab dan aturan saat kita berdoa? Terus waktunya kapan saja kira-kira doa kita cepat dikabulkan? Simak ulasannya sampai tuntas ya sahabat, biar kalian gak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video sebelumnya Kang Fahrul udah menjelaskan secara tuntas, setuntas-tuntasnya tentang beberapa faktor yang menyebabkan doa kita lama nggak dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kalian yang belum lihat videonya, silakan kepoin linknya yang ada di deskripsi video ini ya. Atau klik kartu di atas nih. Sekedar intip-intip juga boleh. Apa saja sih isi konten di channelnya Kang Fahrul? Sahabatku, salah satu faktor yang menyebabkan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah adalah bersih hati. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu sikon ataupun keadaan kapan dan di mana saat-saat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama yaitu menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana secara khusus beliau menjelaskan tentang adab berdoa, etika memohon kepada Allah dalam hal berdoa. Beliau menjelaskan di saat kita berdoa, hendaklah memilih waktu yang mulia atau min awqatis syarifah. Apa saja sih waktu-waktu yang mulia saat kita berdoa? Yang pertama yaitu saat datangnya bulan Ramadan dalam 1 tahun. Yang kedua, hari Jumat dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, sepertiga malam yang terakhir pada saban hari sahabat. Tapi sahabat, meskipun kita berdoa di luar dari waktu-waktu yang mulia tersebut, yang Kang Fahrul sebutkan tadi, bukan berarti kita dilarang untuk berdoa loh. Bukan berarti di luar waktu tersebut tidak afdol untuk kita berdoa. Dan bukan berarti Allah nggak kabulin doa kita. Justru Allah menyuruh kita kapanpun dan dimanapun kita berada agar senantiasa nggak boleh lengah dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kenapa alasannya di waktu-waktu mulia kita harus berdoa? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begini, saya akan mencoba menganalogikan pemahaman orang-orang awam sebagaimana yang saya pahami selaku orang awam sahabat. Misalkan kita ambil contoh seperti ini. Saat kita mengalami kesulitan ekonomi, kemudian kita datangi teman atau kerabat kita ya ke rumahnya. Tentunya tujuan utama kita datangin ke rumah teman yaitu mau pinjem duit. Kemudian hal yang pertama yang harus kita perhitungkan adalah tanggal berapa kira-kira yang pas buat pinjem duit sahabat. Kita datang ke rumahnya siang apa sore. Kalau siang mungkin dia kerja, kalau sore mungkin dia lagi tidur atau istirahat. Jangan sampai saat kita minjem gelagatnya udah gak enak. Masih syukur kalau kita dicemberutin. Nah, kalau dimaki-maki, bisa-bisa kita sendiri yang modar sahabat. Ya, kalau kita datangnya di tanggal tua, tentu orang yang mau kita pinjemin duitnya nih lagi ngap-ngapan. Boro-boro mau minjemin duit buat keperluan sehari aja, mungkin pusing 7 keliling sahabat. Nah, kalau dalam situasi kayak gitu, tentunya kita harus berpikir cermat sebelum kita minjem. Kalau kata orang sekarang mah istilahnya, lihat timingnya, waktu yang pas buat kita minjem sahabat. Nah, begitu juga saat kita berdoa, kita pun harus tahu timingnya, waktu yang pas untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sahabat? Dari logika tadi tentu kita pahami bahwa berdoa juga perlu adanya situasi dan kondisi yang perlu kita tahu. Nah, kalau tadi soal waktu, kapan timing yang pas untuk kita berdoa? Kemudian yang kedua yaitu tentang keadaan. Al-Imam Al-Ghazali, beliau kembali menuturkan bahwa ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah
bahwasanya beliau berkata, "Inda zahfis sufufi fi sabilillah." Allah akan ijabah doa kita pada saat mengatur barisan perang dalam membela agama. Kemudian yang kedua, inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Dan yang ketiga yaitu bainal adzan wal iqamah, antara kumandang adzan dan iqamah. Di situ makbul doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Sahabatku yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya yaitu hendaklah kita berdoa menghadap arah kiblat, sahabat. Dan hifdzus saut, menyederhanakan suara. Slow but certain, santai tapi pasti ya bro. Nggak keras dan nggak juga terlalu pelan. Kenapa? Karena Allah tempat kita meminta doa, Dia bukan zat yang tuli, Dia bukan zat yang buta, dan Dia bukan zat yang nggak bisa mendengar. Bahkan Dia adalah zat yang maha mendengar, sahabat. Kita lanjut di part yang kedua, sahabat, masih pada tema yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.